Halo semuanya, balik lagi di channel Beli Mimpi dengan gua Aaron. Nah, di video kali ini kita akan ngomongin tentang soal asuransi. Gimana sih cara memilih asuransi yang tepat dengan kondisi kita sekarang ini. Nah, asuransi yang wajib untuk setiap orang itu kan ada tiga tuh, yaitu asuransi kesehatan, asuransi sakit dan asuransi jiwa. Di luar itu sih sebenarnya ada asuransi mobil dan asuransi rumah. Tapi kalau misalnya belum punya mobil, ya ngapain punya asuransi mobil, itu berarti bukan sesuatu yang wajib. Nah, sebagian dari kalian pasti udah tahu itu apa asuransi kesehatan, ada itu asuransi medis, apa itu asuransi jiwa. Nah, jadi kalau seperti namanya asuransi kesehatan itu tuh buat mengcover kalau kita sakit, sakit-sakit yang terbilangnya ringan, ya misalnya kayak demam, kita masuk rumah sakit, nah, jadi cover sama kesehatan. Misalnya tipes, gara-gara keasikan kerja, kebanyakan kerja, nah itu kalau kita masuk rumah sakit, di cover sama asuransi kesehatan. Nah, kalau asuransi kritis itu cover sakit-sakit yang lebih berbahaya, misalnya kayak kanker, sakit jantung. Nah, kalau misalnya asuransi jiwa itu mengcover kalau misalnya seseorang itu meninggal. Nah, terus gimana sih cara yang tepat untuk memilih asuransi sesuai dengan kondisi kita saat ini? Nah, kita langsung aja ke contoh kasus ya. Nah, sebagai contoh, kita misalkan ada seseorang yang namanya Anto. Nah, si Anto ini seorang karyawan yang udah dapat BPJS. BPJS ini kan punya beberapa kelebihan juga ya, seperti harganya yang murah, cuma sekitar 100 ribuan, udah bisa dapat rumah sakit, kamar yang dari kelas 3 sampai kelas 1. Kalau bisa kelas 1 itu kan yang satu kamar isi 2 sampai 4 orang ya. Nanti sedikit, walaupun nggak VIP, tapi sebenarnya masih bisa dapat perawatan yang lebih intens. Nah, kelemahan dari BPJS ini biasanya butuh antri karena semua masyarakat Indonesia harusnya pakai BPJS, berarti pelayanannya bisa lebih panjang atau nggak terlalu yang prioritaskan kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya si Anto ini merasa kok kalau misalnya nanti masuk rumah sakit dapatnya cuma kelas 1 atau kelas 3, kelas 2 itu masih kurang cukup, maunya kelas VIP atau kelas VIP. Nah, itu berarti Anto butuh asuransi kesehatan yang lain. Gitu juga kalau misalnya pelayanannya mau yang lebih cepat dan lebih premium lah ibarat katanya ya. Nah, itu ya Anto butuh asuransi kesehatan yang lain. Nah, misalnya kalau kamu dalam kondisi seperti Anto, kayak misalnya udah BPJS, dapat kamar kelas 1 udah cukup, walaupun pelayanan panjang itu nggak masalah, ya udah kamu nggak butuh asuransi kesehatan yang lain. Tapi kalau misalnya kamu ngerasanya badan kamu lebih mudah sakit, mau mendapat pelayanan yang bagus, mau kamar VIP yang prioritas, mungkin kamu butuh asuransi kesehatan yang lain. Nah, itu kamu harus lihat lagi asuransi mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, ternyata si Anto punya orang tua nih yang bergantung dengan penghasilannya si Anto. Jadi buat orang tuanya bisa hidup, mereka butuh penghasilannya Anto. Nah, kalau misalnya Anto amit-amitnya meninggal, orang tuanya ini kan nggak punya pegangan hidup lagi, yang dimana pegangan hidupnya itu penghasilan si Anto. Nah, karena itu Anto butuh asuransi jiwa. Jadi seenggaknya kalau misalnya amit-amitnya si Anto meninggal, seenggaknya ada kompensasi dari asuransi jiwa buat orang tuanya si Anto. Jadi orang tuanya si Anto ini bisa menata hidup lagi lah untuk beberapa bulan ke depan tanpa penghasilan si Anto. Ya walaupun uang dari asuransi jiwa itu masih belum bisa menutup kesedihannya karena kehilangan Anto ini, tapi seenggaknya masih bisa mengcover hidupnya orang tuanya si Anto ini untuk beberapa bulan ke depan. Jadi kalau misalnya kamu dalam kondisi yang sama dengan Anto, punya tanggungan orang tua atau misalnya anak yang sangat tergantung dengan penghasilan kalian, nah itu kalian butuh asuransi jiwa biar kalau amit-amitnya ya, nah itu seenggaknya ada yang cover orang-orang yang kalian sayangin, orang-orang yang kalian tinggalkan begitu. Nah, itu dia cara memilih asuransi jiwa yang tepat dengan contoh kasus tadi. Jadi kalau misalnya kita udah punya BPJS tapi merasa itu belum cukup pelayanannya, ya udah kita beli asuransi
asuransi kesehatan dari perusahaan lain. Nah, kalau misalnya kita punya tanggungan anak atau orang tua yang bergantung dari penghasilan kita butuh asuransi jiwa. Biar ketika amit-amitnya kita meninggal, mereka masih ada uang yang cover untuk beberapa bulan kehidupan mereka. Nah, hopefully dengan video ini kalian bisa ngerti tentang cara memilih asuransi, memilih berbagai jenis asuransi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke?